membahas mengenai mermaid. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu mermaid. Mermaid adalah suatu fitur yang ada di Microsoft Word yang berguna dalam pembuatan surat secara massal. Fungsi mermaid yaitu yang pertama, membuat sebuah dokumen yang isinya sama tetapi penerimanya berbeda dengan cara cepat dan mudah. Fungsi mermaid yang kedua yaitu mermaid juga dapat dipakai untuk membuat sertifikat, label, dan amplop. Baiklah, kali ini saya akan membuat mermaid surat lamaran kerja dengan menggunakan database yang ada di Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyiapkan dua file. Yang pertama file lamaran kerja yang ada di Microsoft Word. Yang kedua yaitu database yang ada pada Microsoft Excel yang akan kita gunakan sebagai mermaid nantinya. Selanjutnya buka Microsoft Word. Di sini kan sudah ada surat lamaran kerja. Nah, yang mana yang akan kita buat mermaid? Yang pertama yaitu kepada, nama perusahaan, alamat perusahaan, dan selanjutnya itu adalah posisi kerja. Misalnya saya ingin melamar sebuah pekerjaan. Nah, saya tinggal mengganti saja. Tinggal mengganti nama perusahaannya, alamatnya. Nah, tinggal kita ganti aja berdasarkan database yang sudah kita sediakan tadi. Di sini akan kita buat mermaid yang pertama yaitu pada surat ini ditujukan kepada siapa. Yang kedua yaitu nama perusahaannya. Nama perusahaannya itu apa? Yang ketiga yaitu alamat perusahaannya. Alamat perusahaannya itu di mana? Yang pertama yaitu kita klik mailings dulu. Yang kedua yaitu select recipient. Setelah itu kita pilih use and exiting list. Terus di sini kita cari aja langsung di mana letak database Excel yang kita simpan tadi. Kemudian kita klik, lalu kita pilih. Di sini kita buka filenya, open data Excel yang berisi 4 kolom tadi. Nah, di sini sudah muncul, lalu kita klik saja OK. Setelah itu kita ganti kepadanya. Kita blok dulu yang bacaan kepada ini. Kemudian kita klik insert merge file, kemudian kita pilih yang kepadanya. Nah, selanjutnya kita nama perusahaannya di blok, kemudian lanjutkan seperti yang tadi, insert yang kita pilih nama perusahaan, terus alamat perusahaannya kita blok, lalu kita pilih lagi di bagian perusahaan. Oke, selanjutnya itu di bagian posisi kerja juga kita blok, langsung kita klik juga posisi kerja. Oke, jadi kita di sini sudah menghubungkan mermaid antara Microsoft Word dan Excel. Nah, selanjutnya bagaimana cara menampilkan datanya? Kita tinggal klik saja preview result. Nah, di sini sudah terisi yaitu di bagian posisinya manajer HRD di perusahaan PT Adidaya Makmur Sejahtera, Jalan Kangkung nomor 87 Semarang. Yang kedua yaitu misalnya kita melamar tempat lain, kita tinggal klik saja yang ini, itu lembar yang kedua. Nah, di sini datanya sudah berbeda dan sudah terganti. Nah, ini otomatis terganti karena sudah terhubung dengan mermaid yang Word tadi. Jadi sebenarnya kita harus menyiapkan terlebih dahulu data di Microsoft Excel-nya seperti ini. Kemudian nanti kita bisa menghubungkannya seperti cara yang sudah saya ajarkan tadi. Baiklah, cukup sekian tutorial cara membuat mermaid dari Microsoft Excel ke Word. Baiklah, jika ada kekurangan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa rumus pada Excel. Yang pertama itu ada rumus untuk menghitung, rumus untuk mencari rata-rata, rumus untuk mencari status di sini yang dimaksud yaitu jika nanti dia gagal atau lulus. Mungkin nanti akan kita jelaskan pada video rumus untuk mencari nilai maksimal dari data ini. Ini jika datanya sedikit, kita bisa saja mencarinya dengan mudah. Namun jika datanya sangat banyak, kita harus menggunakan rumus ini dan juga data minimumnya. Oke, langsung saja yang pertama itu untuk mencari total.
untuk mencari total itu kita menggunakan fungsi sum. Fungsi sum itu yang pertama itu kita klik di sini sama dengan, lalu kita klik di sini sum, buka kurung, dan di sini ada nomor 1. Nomor 1 ini artinya dari mana kita akan mulai menghitung, yaitu dari 13 juta ini atau pendapatan CND ini. Lalu kita buat saja pendapatannya sampai ke di ini ya, kita buat sampai ke di 2, lalu titik kurung lagi, kita enter. Jadi sini pendapatan CND sudah dapat 31.500. Kemudian ini untuk mencari data-data yang selanjutnya ini tinggal kita drag saja ke bawah seperti ini ya. Dan di sini pendapatan dari titik karyawan ini sudah dapat. Yang selanjutnya itu untuk menghitung rata-rata. Di sini untuk menghitung rata-rata kita menggunakan fungsi average. Jadi pada bahasa Indonesia average itu artinya rata-rata. Jadi di sini kita gunakan lagi sama dengan kita tulis average, buka kurung, harus selalu menggunakan buka kurung. Dan di sini ada lagi number 1 atau nomor 1, kita klik dari B2 sampai ke B2 ini, lalu kita tutup kurung, tinggal enter saja. Kemudian di sini rata-rata pendapatan CND itu sudah dapat 10.500. Kemudian ini tinggal kita drag seperti tadi, sampai ke bawah sampai ke 1 juta. Maka rata-rata pendapatan mereka sudah dapat. Yang di sini itu fungsi selanjutnya itu adalah fungsi untuk status ini. Untuk fungsi ini kita menggunakan sama dengan lalu sama dengan if. Lalu kita buka kurung. Di sini ada logical test. Logical test itu adalah bagaimana kita akan menggunakan nilai awal. Yang pertama itu kita akan menentukan 10.500 atau S2 lebih besar, jika nilainya lebih besar dari 9.500, lalu kita klik titik koma. Di sini value of true. Jadi value of true itu bagaimana jika nilainya itu lebih besar dari 9.500, maka kita klik di sini harus selalu pakai tanda kutip begini. Kita klik lulus jika dia melewati 9 juta, rata-rata pendapatannya melewati 9.500, dia itu lulus. Lalu pakai lagi tanda kutip, lalu kita masuk kepada value if false, klik titik koma, lalu klik lagi ini tanda kutip. Di sini kita titik gagal. Jika pendapatannya kurang dari 9.500, maka dia itu gagal, yang harus gagal. Kemudian tanda kutip. Dan selanjutnya setelah ini siap, lalu berakhir dengan tutup kurung. Kemudian kita enter. Di sini ketahuan bahwa si Andi ini dengan pendapatan 10.500 dia dinyatakan lulus. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, selesai. Di sini terdapat 2 orang yang tidak lulus, Dr. Ahmad dan Siska. Di sini jadi rumus if. Yang rumus selanjutnya ini ada rumus untuk mencari max, yaitu untuk mencari berapa sih pendapatan dari CND dan karyawan yang lainnya ini, pendapatan itu yang paling tinggi dalam 3 bulan itu. Maka untuk mencarinya kita klik dulu sama dengan, kemudian titik max atau nilai maksimalnya, buka kurung. Ini seperti tadi saja, gampang saja. Kita klik di video ini, lalu drag lagi sampai ke sini pendapatannya pada bulan ketiga, lalu tutup kurung lagi, tinggal enterkan. Terlihat di sini pendapatan CND itu paling tingginya itu yaitu 13 juta pada bulan pertama. Seperti tadi, tinggal kita drag ini ke bawah sampai ke pendapatan Siska. Nah, kelihatan bahwa
Di sini sudah kelihatan nilai maksimal yang pernah mereka capai. Lalu pada nilai minimum kita klik sama dengan seperti tadi saja, gampang saja, min, lalu buka kurung, nomor 1, nomor 1 ya, di 2, lalu kita gerak ini sampai ke pendapatan bulan 3, kemudian tutup kurung lagi, kita klik enter. Nah, di sini sudah kelihatan pendapatan paling rendah itu kapan, yaitu 98 juta. Seperti tadi, tinggal digerak saja sampai ke bawah. Nah, sudah kelihatan pendapatan minimumnya. Jadi demikian tadi beberapa rumus yang saya jelaskan pada video ini, rumus Excel, yaitu ada total, rata-rata, status, max, dan min. Sekian pada video kali ini. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di video lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat hyperlink. Langkah pertama yaitu kita pilih gambar yang diinginkan, bentuk gambar yang diinginkan. Lalu di dalam kotak kita buat angka. Di sini saya membuat angka 1 sampai 5 dikarenakan slide saya berjumlah 5. Lalu blok angka 1, lalu klik action, lalu klik hyperlink, klik slide, lalu sesuaikan angka tersebut dengan slide kita. Slide kedua juga klik action, lalu hyperlink, lalu klik slide, lalu bab 1 karena dia terdapat di nomor 2, lakukan sampai 5 slide tersebut. Setelah semua slide di hyperlink, lalu copy buat juga di setiap slide bentuk kotak, lalu paste yang telah kita copy tadi di dalam kotak yang telah kita buat. Setelah selesai, lalu kita klik slide